Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 19 April 2023, dengan judul, Supaya kita dapat menghibur yang lain. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, janganlah kita berduka dan bersedih hati karena dalam hidup yang penuh kekecewaan dan kesengsaraan, pemeliharaan Allah nyata kepada umatnya. Banyak pekabaran penghiburan diberikan kepada gereja oleh para nabi dahulu kala. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Merupakan tugas Yesaya dari Allah. Dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang-orang percaya sepanjang abad-abad yang berikutnya. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan minum cawan yang pahit, mengingat tangan Bapa yang menahannya di bibir kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua berubah. Alam berubah, makhluk hidup berubah. Kita lihat bagaimana daun-daun mulai ada yang kering, mulai ada yang berjatuhan. Kemudian binatang-binatang mulai menyerang satu dengan yang lainnya. Dan manusia juga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan hal itu terjadi sampai sepanjang kehidupan manusia ini. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, kecewaan demi kekecewaan dihadapi, pencobaan demi pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah telah memberikan nabi-nabinya untuk gerejanya. Untuk apa? Untuk memberikan kabar baik, untuk memberikan penghiburan, untuk menyatakan bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu memelihara kita. Yesaya menerima pekabaran, hiburkanlah, hiburkanlah. Saudara, bila mana kita telah dihiburkan oleh Allah melalui pekabaran-pekabarannya, melalui firman Tuhannya, marilah kita tetap bersuka cita, jangan bersedih, dan biarlah justru kita akan menghibur orang-orang lain yang sementara hidup dalam kekecewaan, dalam kesengsaraan, atau dalam pencobaan-pencobaan yang lainnya. Poin nomor 2, kita harus mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kutipan ini menyatakan bahwa begitu besar, begitu cinta, begitu kasih yang luar biasa dinyatakan oleh Allah kepada kita umat berdosa. Buktinya adalah ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita, mati di kayu salib, berkorban untuk menebus saya dan saudara dari dosa yang menjerat kita ini. Itu adalah bagian daripada kasih yang sangat luar biasa. Allah telah membuktikan bagaimana Ia mau mati untuk orang lain. Bagaimana Ia mau berkorban untuk orang lain. Inilah bukti kasih itu. Ia disalib. Salib adalah kematian yang sangat mengerikan. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara mental, secara psikologi. Karena disalib, orang itu dipermalukan. Karena disalib,
Semua orang akan melihat kejahatan apa yang telah diperbuatnya. Tetapi Yesus mengambil peran itu. Ia berkorban untuk orang lain. Ia berkorban untuk saya dan saudara. Supaya saya dan saudara boleh terhibur. Supaya saya dan saudara boleh mendapatkan keselamatan. Itulah harapan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepada Tuhan. Baik dalam keadaan malam, dalam arti dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kita mengalami kesusahan, dalam keadaan kita mengalami banyak pencobaan, ataupun dalam keadaan siang, dalam arti kita dalam keadaan baik-baik saja, penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, percayakan hidup saudara dalam segala situasi kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, kita harus mengingat kasih-Nya yang diungkapkan di salib Golgota dengan mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur. Testimonies from the Church jilid 5 halaman 316. Bahkan di malam kesengsaraan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dan pujian syukur ketika kita mengingat kasih kepada kita yang diungkapkan oleh salib Golgota? Yesaya 49 ayat 13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib Golgota bukti nyata Allah menyayangi saya dan saudara. Kita yang harusnya mati, mengalami kematian kekal oleh karena dosa yang telah kita lakukan, telah digantikan oleh sukacita karena Yesus mengambil bagian itu. Patutlah kita untuk bersyukur, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, janganlah kita berduka dan bersedih hati. Karena dalam hidup yang penuh dengan kekecewaan, kesengsaraan, pemeliharaan Allah nyata kepada umatnya. Yang kedua, kita harus mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Dan yang ketiga, kita harus mengingat kasih-Nya yang diungkapkan di salib Golgota dengan mengangkat hati dan suara kita dalam pujian syukur. Allah Maha Dahsyat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Penghiburan sepanjang zaman di mana Engkau telah mengutus para nabi. Engkau telah memberikan firman pengharapan untuk kami mendapatkan harapan, penghiburan, dan sukacita. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.